Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menyusun income statement atau laporan laba rugi. Di video sebelumnya kita sudah menyusun neraca lajur dari PT Sekarjaya. Nah, pada kali ini kita akan membuat yang namanya income statement. Kita akan memindahkan data dari neraca lajur kolom income statement, baik yang debit maupun kredit, ke dalam laporan laba rugi. Di sini kita akan menggunakan format laporan laba rugi, yaitu multiple step, yaitu memisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan non-operasional, begitu juga dengan beban operasional dengan beban non-operasional. Oke, di sini yang pertama tentunya kalian harus tuliskan terlebih dahulu identitas perusahaan, kemudian laporannya apa, yaitu income statement, kemudian periodenya. Setelah itu, di sini yang pertama tuliskan revenue from operation. Kita akan mencari berapa total dari pendapatan aktivitas operasional. Jadi, berapa pendapatan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Oke. Di sini yang pertama kita akan masukkan akunnya. Kita ke neraca lajur. Kita fokus ke kolom income statement ya, income statement. Yang pertama yang harus kita masukkan adalah akun sales. Kemudian yang kedua itu adalah akun dari sales discount. Nah, yang ketiga itu adalah akun sales return. Oke, di sini. Kemudian yang selanjutnya ada fee collected. Nah, setelah seperti ini kita akan masukkan nominalnya. Kita masukkan untuk nominal dari sales. Kemudian untuk sales discount di sini itu kan sales discount dan juga sales return itu adalah akun kontra dari sales, atau walaupun dia tergolong sebagai akun sales tapi dia sifatnya adalah mengurangi sales itu sendiri. Jadi kita minus di sini ya. Kenapa disebut akun kontra? Karena ya sifatnya mengurangi dari sales, makanya sales discount dan sales return ini saldo normalnya bukan di kredit melainkan di debit gitu. Kemudian fee collected juga fee collected ini tidak minus. Nah, kemudian setelah itu di sini kita akan jumlahkan berapa total dari revenue from operation, atau kita sebutnya itu net sales atau penjualan bersih. Jadi kita jumlahkan di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini akan kita cari cost of goods sold. Ya, kita akan hitung cost of goods sold dan juga freight paid untuk mencari berapa laba kotor. Ingat, seperti yang sudah Bu Vina jelaskan, untuk mencari laba kotor adalah net sales kita kurangi dengan cost of goods sold. Jadi di sini kita masukkan akun cost of goods sold dulu ya, akun 5 cost of goods sold dan juga freight paid. Nah, kemudian nominalnya juga kita masukkan. Oke. Kemudian setelah itu di sini nah, karena di sini cost of goods sold dan juga freight paid itu akan mengurangi net sales, maka kita minus, atau kalian bisa kurung ya. Kemudian di sini kita total berapa cost of goods sold-nya.
Nah, setelah itu di sini kita dapat mengetahui berapa gross profit atau laba kotor. Kita akan hitung di sini gross profitnya, yaitu net sales kita kurangi dengan cost of goods sold. Kurangi dengan cost of goods sold. Nah, kita peroleh di sini gross profitnya adalah 8.236.400.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan menghitung operating expense. Jadi beban-beban dari kegiatan operasi. Yang pertama di sini kita lihat di neraca lajur. Ya, di sini ada advertising expense. Jadi beban operasional ya akun 6. Ini kita pindahkan ke laporan laba rugi. Jadi kita dengan professional fees. Oke. Kemudian di sini nominalnya kita juga lihat di neraca lajur. Jadi advertising. Oke, mulai sini ya, nomor 3. Oke, setelah itu di sini kita total operating expense. Kita jumlahkan semua. Nah, karena ini akan mengurangi gross profit, jadi di sini kita minus ya, kita beri tanda kurung di totalnya. Nah, supaya menandakan bahwa oh ini tuh sifatnya mengurangi dari gross profit, ya mengurangi gross profitnya. Maka di sini kita akan tahu berapa operating profit, ya, atau pendapatan operasionalnya. Caranya, laba kotor atau gross profit ini kita kurangi dengan total operating expense. Nah, di sini kita sudah menemukan berapa operating profitnya. Setelah itu, kita di sini tuliskan other revenue and gains. Nah, other revenue and gains ini adalah pendapatan non-operasional, ya. Other revenue itu pendapatan lain-lain, kalau gains itu keuntungan, ya. Bisa keuntungan penjualan aset tetap. Di sini kita sumbernya tetap dari neraca lajur. Untuk akunnya itu akun 8. Jadi pendapatan non-operasional itu akunnya akun 8. Kita tinggal copy saja. Nah, kemudian nominalnya juga kita ambil dari neraca lajur. Setelah itu di sini kita beri keterangan total other revenue and gain. Nah, totalnya di sini kita jumlahkan. Oke, kita sudah menjumlahkan other revenue and gains, totalnya adalah 124 juta sekian. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan mencari berapa total dari other expense and losses, ya, atau beban non operasional, beban lain-lain dan juga kerugian. Losses itu kerugian dari penjualan aset tetap. Itu nanti masuknya ke
other expense and losses atau ke beban non operasional. Nah, beban non operasional itu di sini akunnya adalah akun 9 ya. Jadi interest expense di sini sampai ke loss on sales of fixed asset. Kemudian untuk nominalnya kita juga ambil dari laporan laba rugi. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk nominal dari income tax expense itu bukan yang ini ya, bukan yang ini, karena ini yang setelah pajak. Jadi kita yang sebelum pajak. Jadi kita yang awal ya, income tax nominalnya di sini yang kita ambil. Ini di sini. Oke. Ini 0, kemudian di sini kita total berapa other expense and losses. Oke. Nah, karena ini beban ya, jadi kita minus di sini. Setelah itu, di sini kita bisa mengetahui berapa net profit before tax. Caranya adalah operating profit di sini kita tambahkan dengan other revenue ya. Karena pendapatan berarti menambah laba operasional, kemudian kita kurangi dengan beban lain-lain atau beban non operasional. Nah, maka dari itu di sini kita peroleh net profit before tax. Jumlahnya sama ya dengan yang ada di neraca lajur. Ya, samalah karena kan data yang kita ambil untuk dimasukkan ke dalam income statement ini dari neraca lajur. Oke. Kemudian yang selanjutnya, fiscal reconciliation ini harus kita masukkan ya. Kita harus masukkan juga ke laporan laba rugi. Nah, jadi di sini kita tuliskan fiscal reconcile. Fiscal reconciliation. Kemudian untuk akunnya di sini kita copy aja dari sini. Ya, rekonsiliasi fiskal. Ada 4 akun. Nah, kemudian di sini nominalnya juga kita masukkan. Kita ambil dari sini. Nah, setelah itu di sini kita beri keterangan total fiskal reconciliation. Nah, di sini kita total. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini kita tuliskan laba bersih setelah rekonsiliasi fiskal. Jadi kalau kita bahasa Inggrisnya itu net profit after fiscal reconciliation. Nah, nominalnya di sini adalah net profit before tax, kita tambah dengan total fiscal reconciliation. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini karena sesuai dengan transaksi penyesuaian itu harus dibulatkan, maka kita tuliskan di sini pembulatan. Ya, pembulatan ke bawah ya. Jadi kita kurangi 500 gini. Kemudian yang selanjutnya kita akan menghitung income tax expense ya, beban pajak penghasilannya seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, di neraca lajur itu kan sudah dijelaskan bagaimana menghitung income tax expense. Caranya ya di sini ya, net profit after fiscal reconciliation kita kalikan, ini pembulatannya ya, kita kalikan dengan 22% tarif pajaknya
Nah, maka dari itu kita perlu di sini income tax expense. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung berapa net profit after tax. Net profit before tax atau laba bersih sebelum pajak kita kurangi dengan pajaknya. Nah, di sini sudah kita ketahui berapa net profit after tax-nya. Tentunya datanya sama dengan yang ada di neraca lajur. Nah, mungkin sekian video penyusunan income statement. Silahkan dipelajari baik-baik. Jika ada yang kurang paham, ya bisa diulang-ulang kembali videonya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.